ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet maupun media yang lain, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulai pujian kita pada sore hari ini dengan nyanyian yang berjudul Ku Ada Sebab Anugerahmu. Sambil saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Kembali dari atas, ku ada sebab anugerahmu, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih ramah ukur. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Dari atas, dengan hormat doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada ku ada karena kasih-Mu, Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu yang besar kami bisa berada di tempat ini saat ini, menembusi banyak tantangan rintangan. Baik kami di sini, di Surabaya, di Jakarta, di Medan, Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami serahkan ibadah pelayanan kami dalam tangan kemurahan-Mu. Biar Tuhan Engkau hadir di tengah kami. Engkau mengampuni segala dosa kami. Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, semua diurapi oleh Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Urapi kesaksian memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan,
Sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih sampai ke arah kesempurnaan Tuhan. Oh saudara-saudara masih dalam perjalanan di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, menembusi tantangan rintangan apapun, terutama di Malang hujan lebat dan lain-lain. Biarlah berkat Tuhan tidak menghalangi kami semua. Tuhan tolong semua bisa hadir, Tuhan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Selamat semua tiba di tempat masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan kami serahkan juga semua, lindungi kami semua, gedung yang dipakai di sini Surabaya, Medan, Jakarta, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungilah dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik untuk saudara-saudara di kaum muda yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti secara langsung radio, video, internet, maupun media yang lain. Kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan sama untuk kita semuanya. Kita akan lanjutkan pujian kita sore hari ini dengan pujian dari nyanyian rohani nomor 344. Nyanyian rohani 344, Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 87, Allah Sanggup. Sambil saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyian tambahan 87, Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Berdiri atas. Apa yang tak
dalam hati, semuanya sediakan bagi yang mengasihi Dia. Kor Allah sanggup melakukan segala perkara, juru sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Silakan duduk kembali, biar jadi kerinduan kita kaum muda yang sering mengandalkan diri sendiri, yang seringkali tidak percaya oleh kuasa Tuhan. Ya, biarlah lewat firman Tuhan menolong, menyucikan hati kita supaya selalu percaya, mengulurkan tangan pada Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk saudara-saudari yang akan bersaksi. Ruang di depan saya buka kesempatan sambil menunggu kita nyanyikan nyanyian tambahan nomor 31, Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus aku besar kuasanya, dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari di atas. Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Kurnya sekali lagi sambil kita angkat tangan kanan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita mohon firman Tuhan selalu dibukakan di tempat ini.
yang sanggup mengubahkan kita, yang sanggup menyucikan kita, bahkan sampai menyempurnakan kita supaya nanti kalau Tuhan datang di awan-awan, kita semua ada di sana, sama-sama berseru haleluya. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambah nomor 36, kalau bunyi sangkakala, sambil saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyian tambah 36, kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para terusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Ayat yang kedua. Mulia itu semua saleh, berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat yang ketiga. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti waktu habis agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 187, Jalan Hidup Orang Benar, dan vokalku mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujiannya. Nyanyian rohani 187, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak lari biarkan sampai terdeta, sebab tangan Tuhan jua yang menopangmu dan membangunkan. Saya undang sama kita bangkit berdiri. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terdeta, sebab tangan Tuhan jua yang menopangmu dan membangunkanku kembali. Yesus Tuhan Allah yang kekal, kemuliaan bagimu, Raja mulia selamanya.
bagimu, Yesus Tuhan Allah yang kekal. Kemuliaan bagimu, Raja mulia selama-lamanya. Kami bersyukur kasih karunia Allah mengangkat hidup kami yang penuh roda dosa untuk melayani pembangunan tubuhmu. Sempurna tak bercelah, jadi mempelai wanitamu. Kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan Allah yang kekal. Kemuliaan bagimu, Raja mulia selama-lamanya. Kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan Allah yang kekal. Kemuliaan bagimu, Raja mulia selama-lamanya. Amin. Kita sudah banyak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima pemberitaan rahasia firman Tuhan yang mampu mengubahkan, menyucikan, sampai menyempurnakan kita. Untuk menyambut firman, kita akan memujikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 41, Kasih Karuniamu. Nyanyian tambahan nomor 41, Kasih Karuniamu. Sambil saya undang sama-sama kita berdiri. Kasih karuniamu, aku hidup. Kasih karuniamu, waktunya ada. Kasih karuniamu, aku mulia. Anugerahmu dalam bimbinganmu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Kita mengatakan hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu,
serahkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa ada di tempat ini, bisa memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat butuh firman-Mu, mengingat kami hidup di padang gurun dunia di akhir zaman ini yang banyak kesulitan-kesulitan, kemustahilan, tantangan, rintangan Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Oh, itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan sungguh-sungguh pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Urapi pula kami semua, baik yang ada di sini jalan WR4 Surabaya, Suprapto, 2WC Medan, Patra Kuningan, 14 Jakarta. Juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata pada saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, menyempurnakan kami Tuhan. Dan kami tidak akan ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami. Oh, menyerahkan Tuhan pelayanan kami. Menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Masalah-masalah kami, pekerjaan kami, studi kami. Semua kami serahkan dalam tangan. Bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu menolong kami. Tuhan yang memberikan jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintang. Saat kami mendengar firman, saat berdoa menyembah Engkau, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami. Dimanapun kami berada, Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Masih ayat yang ke-15 sampai 24. Saudara. 15 sampai 24. Ini tentang perjamuan besar. Saudara. Mendengar perkataan itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, 15, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ini jadi ayat 15 sampai 17 ini menunjuk perjamuan besar. Perjamuan besar. Sekarang itu adalah Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat 9 itu berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi perjamuan besar sama dengan perjamuan kawin anak domba. Pesta nikah anak domba. Boleh saja. Yaitu pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai
pria surga. Saudara, dengan sidang jemaat yang sempurna, tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita, tubuh itu istri, mempelai wanita di awan yang permai. Saudara, sesudah itu masuk Firdaus, 1000 tahun damai, Wahyu 20, sesudah itu masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya. Ini ayat 15 sampai 17 tentang perjamuan besar, perjamuan kawin anak domba, pesta nikah anak domba. Lalu siapa yang diundang? Sebenarnya siapa yang diundang? Saudara, di dalam Yesaya 54 ayat 5a dulu. Yesaya pasal 54, siapa yang diundang? Ya, sebab yang menjadi suamimu, nah ini mempelai pria, ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah ini pertama, Allah Israel. Dia Allah Israel, Dia mempelai mempelai pria bagi bangsa Israel. Jadi yang diundang, siapa yang diundang? Sebenarnya yang diundang adalah bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Itu. Jadi yang menjadi suamimu, mempelaimu ialah Tuhan, yang menjadi penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, menamakan diri Allah Israel. Ya, jadi jelas yang diundang adalah bangsa Israel asli, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Ya, umat pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Itu 15 sampai 17. Kemudian 18, jadi bangsa kafir tidak diundang. Sebenarnya bangsa kafir kita semua di luar Israel tidak diundang, hanya bangsa Israel. Nah, tapi di ayat 18 sampai 20, tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata pada aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang. Nah, 21 murka raja. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya kepada tuannya, lalu murkalah tuan rumah itu. Nah ini saja. Jadi bangsa Israel tadi yang diundang adalah bangsa Israel. Yang diundang adalah bangsa Israel. Nah, sebagian bangsa Israel atau banyak bangsa Israel, sebagian bangsa Israel menolak undangan ke perjamuan besar, menolak undangan Tuhan menuju perjamuan kawin anak domba. Nah, menolak, tidak mau datang ke perjamuan besar, perjamuan kawin anak domba. Sama dengan sekarang ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali di awan permai, sehingga mengalami murka Tuhan. Murka Tuhan, binasa selama-lamanya. Yang ketinggalan binasa selama-lamanya. Nah, ini kenyataan yang ada. Jadi banyak bangsa Israel, sebagian besar bangsa Israel, umat pilihan Tuhan menolak saja undangan Tuhan. Alasannya apa? Ya, alasan menolak undangan Tuhan yaitu pergi ke ladang mencoba lembu. Nah, ini menunjuk horizontal saja, perkara-perkara jasmani. Nah, perkara jasmani. Ini saja karena perkara jasmani menolak undangan Tuhan. Nah, sekarang hati-hati dalam ibadah dan lain-lain, jangan karena perkara jasmani kita sudah menolak undangan Tuhan dalam ibadah. Ya, jangan sampai. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ya, ini horizontal, perkara jasmani. Kemudian baru kawin, nah, diundang perkawinan, dia mengatakan baru kawin. Nah, ini betul-betul melawan Tuhan. Nah, ini saudara, betul-betul saudara, ini perkara rohani. Nah, dia melawan nikah rohani. Nah, karena hanya nikah jasmani, dia melawan nikah rohani. Saudara, nah itu, ini perkara rohani. Vertikal melawan Tuhan. Jadi kalau digabung, jadi menolak undangan Tuhan sama dengan menolak salib Tuhan.
menolak salib. Kalau vertikal horizontal digabung jadi salib, menolak salib Tuhan. Jadi banyak bangsa Israel atau sebagian bangsa Israel menolak salib Tuhan, Yesus yang disalibkan. Sampai sekarang menolak salib Tuhan. Kalau Yesus, enggak mau, bukan. Mesias kami bukan Yesus, bukan anak tukang kayu, bukan. Mesias itu hebat, bukan anak tukang kayu, orang miskin dan lain, bukan. Hebat itu Mesias. Sampai hari ini banyak yang menolak. Bukan itu anak tukang kayu, udah ada arti apa-apa. Saja, nah itu yang kami tunggu, Mesias yang hebat itu. Nah itu saja. Jadi menolak undangan Tuhan, menolak salib Kristus. Bangsa Israel sebagian, bangsa Israel banyak, bangsa Israel yang menolak salib Tuhan, Yesus yang disalib, sehingga terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk menerima undangan Tuhan, untuk masuk perjamuan besar, perjamuan kawin anak domba di awan permai. Nah ini, kalau Israel semua menerima, wah kita tidak ada kesempatan lagi, kita binasa. Tapi sebagian Israel menolak, nah maka kesempatan bagi bangsa kafir. Di Yesaya 54 tadi, 5b. Nah, tadi dia memperkenalkan diri, akulah Allah Israel. Yesaya 54, 5a tadi, 5a sampai kepada Allah Israel. Yang menjadi suamimu, mempelai pria, adalah Allah Israel. Berarti mempelai wanita, mempelai pria bagi Israel, mempelai wanita, hanya Israel. Yang diundang hanya Israel. Nah, tapi setelah sebagian menolak, ia disebut Allah seluruh bumi. Seluruh bumi itu bangsa di dunia ini, ada Israel, ada kita juga, bangsa kafir, bangsa apapun. Nah ini, jadi antara Allah Israel, tidak titik. Kalau titik habis kita. Sudah, kalau titik Allah Israel, titik, ada kita sudah ada kesempatan. Masih koma. Nah, ia disebut juga Allah seluruh bumi, Allah seluruh dunia. Bangsa kafir masuk. Karena apa? Di koma itu ada sebagian Israel yang menolak. Ada sebagian Israel yang menolak sebagai undangan Tuhan, menolak salib Kristus. Nah, selalu perumpamakan misalnya Israel ini 5 jari, ini seluruh Israel sebagai bangsa Israel 5 jari, begini loh, diganti, diganti dengan bangsa kafir. Ini masuk bangsa kafir. Sehingga seluruh Israel, ini asli dan kafir. Ini yang disebut mempelai wanita. Sehingga boleh bangsa kafir mendapat kemurahan, menerima undangan Tuhan untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Jadi, mempelai wanita Tuhan itu adalah bangsa kafir ditambah bangsa Israel. Itulah bangsa Israel ditambah bangsa kafir. Gereja Tuhan sekarang yang layak untuk menyambut, untuk layak untuk masuk perjamuan kawin anak domba saat Yesus datang kedua kali. Nah, bangsa kafir sudah masuk di dalam. Ini kemurahan dan kesempatan dari Tuhan. Ayat 21-24. Nah, ini diundang juga bangsa kafir. Diundang juga bangsa kafir. Tadinya hanya bangsa Israel saja yang diundang. Sekarang karena sebagian menolak, bangsa kafir juga diundang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Sudah Pak, diundang tapi tidak mau datang Pak. Begini, ada yang ke ladang mencoba lembu, ada yang baru kawin, ya, melawan salib tadi sebagian Israel. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergi dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan. Sudah, bawa semua, orang miskin, orang ini semua bawa. Masih laporan lagi. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sudah, semua datang. Tetapi sekalipun demikian masih kosong pestanya, masih ada tempat kosong. Masih ada tempat kosong. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergi ke semua jalan, lintasan, paksalah. Tadi bawalah, ayat 21, bawalah. 21
Ya, bawalah kemari orang miskin. Bawa. Kalau bawa, ayo. Nah, begitu kan? Kalau membawa orang ke gereja, masa, ayo, ikut yuk. Begitu kan? Ayo, yang baik-baik, begitu. Yang manis-manis, itu bawa. Ayo, ikut yuk. Tapi ini paksa. Ayo, ikut. Nggak mau. Ayo, paksa. Kasar. Ya, paksa. Orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang yang telah diundang akan menikmati jamuanku. Tadi yang diundang itu yang menolak binasa semua. Diganti bangsa kafir. Nah ini 2 kali bangsa kafir mendapat undangan Tuhan. 2 kali bangsa kafir menerima undangan Tuhan. Yang pertama bawalah. Ya, yang pertama bawalah. Jadi 2 kali bangsa kafir menerima undangan Tuhan. Yang pertama bawalah. Saudara, ini menunjuk Injil keselamatan. Efesus 1:13 itu. Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Injil keselamatan, firman penginjilan sama. Kabar baik Amsal 25:25. Seperti air sejuk bagi jiwa daga, demikian kabar baik dari negeri jauh. Inilah bawa secara halus. Ayo bawa untuk ke pesta. Ini Injil keselamatan, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali. Jadi bawalah itu saya lengkapi undangan lewat Injil keselamatan. Undangan Tuhan lewat Injil keselamatan. Nah itu, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Untuk menyelamatkan orang berdosa, manusia berdosa. Menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, semoga kita mengerti kabar baik. Saudara, jadi sama ini. Jadi Injil keselamatan atau firman penginjilan atau kabar baik, saudara, membawa orang berdosa, bangsa kafir yang berdosa, membawa orang berdosa atau bangsa kafir yang berdosa, bangsa kafir yang berdosa itu supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Bawa, ayo, masih ada di keluarga kita, ayo kita bawa. Yang belum percaya Yesus, ayo bersaksi Injil keselamatan bawa. Bukan kita yang ikuti dia, jangan. Kita bawa dia. Kita bawa dia untuk kepada Tuhan. Nah, kalau kita ikut Tuhan, ikuti mereka, begini, berarti kita tidak percaya Tuhan juru selamat. Masih ada yang lain. Nah, justru ayo kita ajak mereka. Ini supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Nah, orang kafir yang berdosa sama dengan orang miskin tadi. Orang miskin rohani. Tidak punya kerohanian sama sekali. Tidak ada pertimbangan rohani. Itu orang kafir, bangsa kafir yang berdosa ini sama dengan orang miskin. Ya, bukan miskin harta, ya terserah itu. Tapi ini miskin rohani. Miskin rohani terutama. Ya, orang berdosa, miskin rohani. Miskin kerohanian, tidak punya kerohanian, tidak punya hidup rohani, tidak punya hidup rohani, hanya pertimbangan jasmani terus. Ini saudara miskin, orang miskin rohani. Nah, saudara, orang miskin rohani. Kemudian, kalau hanya pertimbangan jasmani, pertimbangannya dia berbuat dosa. Dia hanya berbuat dosa, bahkan sampai puncak dosa. Nah, ini orang miskin, miskin rohani, tidak punya kerohanian, saudara, tidak bisa hidup rohani, hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, wah enak ini bagi daging, nah, cuma itu, dan kawin mengawinkan, itu saja, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, nah, sampai ke situ percabulan dan lain-lain, itu saja, semoga kita bisa mengerti.
kehancuran nikah, buah nikah itu. Ya, jaga nikah yang baik ya. Tuhan menolong kita semua. Kemudian orang kafir berdosa sama dengan orang sakit rohani. Orang sakit rohani. Sakit rohani. Ya sama. Gimana sakit rohani? Kalau sakit jasmani pusing, sakit perut. Nah, kalau sakit rohani berbuat dosa. Berbuat dosa sampai puncak dosa. Enjoy di dalam dosa sampai puncak dosa. Nah, itu sakit rohani. Nah, kalau sudah enjoy itu sakit parah. Nah, seperti kalau sakit jasmani sudah dokter, waduh angkat tangan. Sudah dia enjoy dalam dosa sampai puncaknya dosa. Sudah menikmati dosa. Sudah tidak pernah merasa salah lagi. Tidak pernah merasa berdosa lagi. Wah, sangat bahaya. Sangat bahaya. Itu sudah sakit parah rohnya. Sakit rohani yang parah, sebentar lagi mati rohani. Kalau sudah enjoy, hati-hati ya. Tuhan tolong kita semua. Juga bangsa kafir yang berdosa sama dengan binatang haram. Anjing babi, maaf ya. Binatang haram, anjing babi. Ya juga sama. Hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Anjing menjilat muntah terus. Berdusta terus aku. Nah, ini seringkali berdusta, bergosip dan lain-lain kita. Ini saja anjing menjilat muntah, hanya salah-salahkan orang dan lain-lain. Nah, ini anjing menjilat muntah. Saja. Dan babi kembali ke kubangan, berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa kenajisan. Sama puncak dosa itu tadi. Nah, semoga kita mengerti. Ya, inilah nasibnya bangsa kafir. Hanya menuju kepada kebinasaan. Nah, makanya butuh Injil keselamatan. Nah, ini binatang haram supaya bisa jadi halal, supaya bisa diterima oleh Tuhan. Supaya bisa diterima oleh Tuhan. Nah, butuh Injil keselamatan. Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai 13. Kisah Rasul 10 ayat 10. Petrus merasa lapar. Ini cerita tentang Petrus. Ia merasa lapar, Petrus, dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, makanan jasmani, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, surga terbuka. Turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada 4 sudut. Kain lebar 4 sudut. Ya, ada 4 sudut kan, kain lebar itu ada 4 sudut. Sini, 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 sini. Nah, yang diturunkan ke tanah. Nah, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Yang haram itu. Anjing, babi, semua. Oh, kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah ya Petrus, sembelih dan makanlah. 14, 4 tambah 1. Tapi Petrus, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan suatu yang haram. Ya, yang ada itu binatang haram. Nah, ini, aku belum pernah makan suatu yang haram yang tidak tahir. Nah, ini. Jadi binatang haram harus ditaruh di kain dengan 4 sudut. Nah, 4, ingat 4 Injil. 4 sudut, 4 Injil. Kain dari surga. Itu saja. Nah, ini. Jadi saja kain lebar bergantung pada 4 sudut dari langit, dari surga. Itu sama dengan 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sama dengan Injil keselamatan. Injil tentang keselamatan. Firman penginjilan, kabar baik. Nah, bangsa kafir harus ada di dalamnya. Harus menerima. Jadi bangsa kafir, binatang haram, harus menerima. Harus ada di dalam 4 Injil. Harus menerima Injil keselamatan. Firman penginjilan, kabar baik. Supaya bisa diselamatkan. Supaya bisa diselamatkan, dibenarkan, diselamatkan. Saja, tidak binasa selama-lamanya. Nah, ini undangan pertama dari Tuhan, diselamatkan bangsa kafir. Undangan pertama. Saja, undangan pertama. Proses keselamatan selalu diterangkan. Nah, yang A harus beriman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kita harus beriman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, hati-hati kaum muda ya.
Kalau diajak orang tua yang tidak ngerti Tuhan, diajak siapa aja. Ayo begini supaya selamat kamu. Begitu, jangan mau. Kalau mau berarti banyak jalan ke surga. Kita tidak yakin, kita bimbang. Nah, kalau satu, aduh maaf ya, aku sudah punya juru selamat, Yesus. Jangan sampai. Nah begitu. Justru kita bersaksi kepada mereka. Justru kita bersaksi kepada mereka. Ya? Nah, semoga jangan ikut-ikutan orang di luar Tuhan. Dia mengatakan seperti saya dulu. Saya tidak rajin ke gereja dan lain-lain, jarang ke gereja. Lalu ada teman bilang, nanti ini ada hukuman, ada begini, kita harus begini. Wah, diarahkan ke lain, agama lain. Masuk saya, masuk. Karena saya bimbang. Ikut itu berarti masuk. Ikut saja sudah masuk, imannya sudah di situ. Nah ini kita harus hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, yakinkan kita terima hanya satu juru selamat itu Yesus. Percaya, beriman, percaya, yakin kepada pribadi Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, itu semoga gitu. Kemudian bertobat. Kalau imannya benar, pasti bertobat. Bertobat. Berhenti berbuat dosa kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Lepas dari setan. Bertobat itu lepas ya. Kalau percaya Yesus lepas dari setan. Dulu bangsa kafir ini binatang haram dikuasai setan. Hanya berbuat dosa, puncak dosa semua. Anjing menjilat muntah, ya, perkataan sia-sia dan lain-lain. Perkataan dusta. Sekarang stop. Itu namanya imannya kuat. Tidak bergeming. Kalau dipaksa orang begini, enggak. Tidak. Nah, buktinya nanti bertobat. Tidak dusta. Mulai lepas dari setan, pendusta dan pembunuh. Mulai tidak berdusta dan tidak benci. Tidak berdusta, tidak benci. Nah itu saja. Semoga kita mengerti. Nah, bagaimana bisa tidak benci? Kalau saling mengaku, saling mengampuni. Kalau tidak mau ngaku, tidak mau mengampuni, ya benci. Saling mengaku, saling benci. Jangan membenci. Nah, itu belum bertobat. Berdusta, masih sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya, belum bertobat itu. Belum bertobat. Banyak orang di dunia itu baik loh orangnya, baik. Tapi tidak bertobat, nah itu bahaya justru. Nanti jadi nabi palsu. Baik tapi tidak bertobat. Jadi itu pura-pura baik untuk menutupi segala sesuatu yang tidak baik. Nah, kita harus hati-hati ya. Yang betul bertobat itu mulai dari tidak berdusta. Tidak berdusta dan tidak membenci, tidak benci. Ya, saling mengasihi, saling mengaku, saling mengampuni, saling mengasihi. Semoga kita bisa mengerti. Nah, itu yang pertama. Kemudian baptis air, C. Baptis air. Ya, baptisan air yang benar orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari air, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, maka langit terbuka. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surga, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Hidup dalam kebenaran. Itu selamat. Hidup dalam kebenaran. Ya, nah, itu keselamatan kebenaran. Kemudian baptisan Roh Kudus. Nah, kita mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh, sehingga taat, bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Taat dengar-dengar. Nah, kalau sudah benar, taat, hidup dalam kebenaran, taat, ini selamat dan diberkati oleh Tuhan. Dari anjing ditingkatkan, dirubah menjadi domba. Taat itu domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Taat itu domba. Dari anjing berubah menjadi domba. Dombanya Tuhan. Anak-anak Tuhan, dombanya Tuhan. Anak-anak Tuhan. Taat, kebenaran dan taat itu selamat diberkati Tuhan. Kita menjadi dombanya Tuhan, anak Tuhan, selamat dan diberkati oleh Tuhan.
selamat dan diberkati oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dari binatang haram tadi menjadi domba-dombanya Tuhan, menjadi anak Tuhan. Ya, tapi belum cukup. Tadi hambanya, ya sana panggil orang miskin, orang sakit itu, panggil. Sudah Pak, tapi masih ada yang kosong Pak. Nah, sana lagi, paksa sekarang. Ayo, siapa saja paksa. Nah, belum cukup. Kalau cuma firman penginjilan, sudah percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, sudah hidup benar, taat, sudah menjadi domba Tuhan, selamat, diberkati Tuhan, belum cukup. Belum cukup. Nah, saudara, belum cukup. Makanya ada undangan kedua. Ayo paksa sana, balik lagi, paksa orang-orang harus datang semua. Nah, yang kedua, saudara, undangan yang kedua, paksalah. Itu ayatnya tadi Lukas 14 ayat 23. Dan paksalah orang-orang. Paksa ini keras, kasar. Ayo paksa. Nah, ini menunjuk undangan lewat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai. 2 Korintus 4, 3, 4, Matius 25 ayat 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Wujud Allah. Nah ini, atau kabar mempelai, atau firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua yang keras. Waktu tengah malam terdengar orang berseru, mempelai datang, kabar mempelai. Yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja, segala raja, mempelai pria surga, ya, di awan permai untuk menyucikan kita. Tadi setelah binatang haram masuk kain lebar, Injil, lalu ada perintah sembelih dan makanlah. Sembelih. Nah, ini penyucian. Untuk menyucikan kita sampai sempurna seperti Yesus. Penyembelian. Kisah Rasul 10 tadi. Sudah ada di kain lebar, 4 sudut, sudah terima Injil, belum cukup. Masih ada perintah lain, sembelih. Nah, waktu undangan juga, ayo undang orang-orang. Sudah selamat diberkati, sudah jadi domba anak Tuhan, selamat diberkati. Belum cukup. Ayo paksa lagi yang lain. Ini sama, belum cukup. Cuma di kain lebar, belum cukup. Sembelih, bangun, sembelih. Penyucian, nah, ini kabar mempelai. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, penyucian. Semoga kita bisa mengerti. Tempat penyucian, ruangan suci, kandang penggembala. Setelah jadi domba harus di kandang. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Itu tempat penyucian. Kandang penggembala. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Harus itu. Itu proses penyembelian yang terus menerus. Penyucian terus menerus. Apa yang disucikan? Tabiat kekafiran. Tabiat kekafiran. Yang pertama seperti anjing itu tadi, tabiatnya seperti anjing. Amsal 26 ayat 11, Ayub 5 ayat 2. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal mengulangi kebodohannya. Terus Ayub 5 ayat 2. Jadi anjing menjilat muntah itu orang bebal, orang bodoh. Tidak mau dinasihati itu bodoh. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Nah ini sama, orang bodoh itu sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah ini penyucian tabiat bangsa kafir. Tabiat bangsa kafir itu, bebal dan bodoh, tidak bisa dinasihati. Suka sakit hati, pahit hati. Itu dendam dan lain-lain. Kemudian iri hati.
benci tanpa alasan, dendam, iri hati, dan lain-lain. Nah, ini persoalan hati. Harus disucikan hati. Kalau hati sudah sakit hati, dendam, dan lain-lain, maka kata-katanya menjilat muntah. Dari hati yang sakit hati, pahit hati, dendam ini, maka keluar kata-kata sia-sia, dusta dan lain-lain, gosip, fitnah, sampai menghujat Tuhan, sampai menghujat Tuhan. Nah, itu keluar fitnah itu untuk sesama, tidak salah jadi salah. Nah, ini seringkali kita bangsa kafir hati-hati. Orang tidak salah kita ini untuk singkirkan dia. Ya, mengalami sesama hamba Tuhan juga begitu. Sesama hamba Tuhan juga begitu. Kita cari cara. Justru yang hamba Tuhan benar yang begini dia, begini, singkirkan. Hati-hati loh. Ya, soalnya bahaya kalau kita menyingkirkan orang dengan cara begitu. Soalnya cari-cari kesalahan dan lain-lain. Wah, kita bisa disingkirkan Tuhan nanti. Kita disingkirkan Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Hati-hati, jaga hati supaya kata-kata tidak salah. Kata-kata tidak salah. Ya, kata-kata sia-sia itu gosip, fitnah, ya, kata-kata menyakiti hati orang lain. Hati-hati. Ya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Nah, mungkin halus tapi menyakiti orang. Nah, itu jangan. Mungkin tidak bentak-bentak tapi menyakiti hati. Hati-hati. Itu perkataan-perkataan sia-sia dari hati yang tidak bersih. Ya, iri, benci termasuk najis nanti. Kalau pahit ada najis, jahat, najis hati. Nah, di situ perkataan sia-sia. Tabiat bangsa kafir. Ya, semoga kita. Satu lagi, tabiat bangsa kafir Matius 6, 31 sampai 33. 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Apa masa depan 34 dulu sampai 34 ya. 34 dulu, 34 dulu. Ya. 34 ya. Sebab itu jangan kamu khawatir hari besok. Gimana ini nanti? Ya. Baik kita memikirkan semua baik, tapi jangan membuat kita khawatir. Bahaya. Ya. Ini jaga hati. Tabiat itu dalam hati. Hati-hati. Tabiat tadi sakit hati, bebal, tidak bisa dinasehati. Hati-hati ya. Malah ngamuk, melawan dan lain-lain, bahaya. Harus disucikan. Ya. Nah, kalau sudah bebal, bodoh, nanti sakit hati, pahit hati, iri, benci, dendam dan lain-lain, semua sampai najis, jahat, nanti kata-katanya sia-sia. Kata-kata sia-sia. Ya, Tuhan tolong kita. Itu anjing menjilat, itu harus disucikan supaya kata-kata kita itu berkenan pada Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itu ya, semoga kita mengerti. Kemudian Matius 6, 31 ini, khawatir sekarang, khawatir masa depan, akibatnya juga semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, dan seterusnya. Semoga kita mengerti. Jadi ini kekhawatiran ini akan hidup sekarang, masa depan membuat kita tidak bisa mencari kerajaan, tidak setia sama Tuhan. Juga tidak setia pada sesama, terutama dalam nikah. Karena kita khawatir ini itu. Baik kita berusaha, tapi permisi, semakin dekat kedatangan Tuhan, maka zaman semakin sulit, kita semakin merasa seperti bayi nanti. Tidak bisa apa-apa. Antikris makin berkuasa, makin ditutup. Makin ditutup. Kesempatan-kesempatan ditutup. Nah, itu sekarang masih lancar. Nah, nanti ditutup. Kita seperti bayi. Makanya harus berharap Tuhan mulai sekarang mengutamakan Tuhan lebih dari, mengutamakan ibadah. Lebih dari semua. Nah, ini kekhawatiran membuat kita tidak setia sama Tuhan. Tidak bisa mengutamakan Tuhan, tidak bisa mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sehingga ini kekhawatiran. Nah, tidak setia kepada sesama juga. Karena kekhawatiran ini itu dipikir terus. Nah, sehingga tidak bisa setia kepada sesama. Nah, banyak nikah hancur
karena kekhawatiran ini. Saudara, khawatir begini hancur. Saudara, saling menyalahkan, saling ini. Banyak hari-hari ini terjadi karena kekhawatiran. Ya, banyak istri-istri khawatir, kok begini tinggalkan suami, bisa cari lain dan lain-lain. Banyak terjadi sekarang karena khawatir, tanda tanya terus khawatir. Nah ini, semoga kita bisa tidak setia. Nah itu saja. Kemudian tidak benar, carilah kerajaan surga dan jadi tidak benar kalau khawatir. Jadi ngawur kita, tidak benar. Saja, tidak benar. Nah ini, tidak sesuai dengan kebenaran firman lagi. Nah, bisa cari jalan macam-macam. Kaum muda apalagi, wah jalan pintas, korupsi, berjudi dan lain-lain. Jalan pintas. Tapi kalau kena sesuatu keinginan habis kita. Habis. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong. Nah, ini semuanya. Bisa tidak benar hidupnya. Nah, bisa kaum muda datang ke dukun, bisa. Bisa khawatir jodoh minta apa itu, ilmu apa itu. Untuk pekerjaan minta. Kesaksian-kesaksian malah orang tinggi-tinggi itu ke dukun supaya bisa tetap kedudukannya, jabatannya. Nah itu kita tiru. Itulah bangsa kafir memang begitu. Jangan ditiru. Harus disembelih, disucikan, setia benar. Nah, saudara, kita harus tetap menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Setia benar dalam ibadah pelayanan, setia benar dalam nikah rumah tangga, setia benar dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah itu, kesetiaan ini mahal harganya. Kesetiaan justru diuji saat-saat kita menderita. Kalau Tuhan berkati, wah setia masih belum, tapi bagus. Oh sudah, wah dalam berkat Tuhan kita setia, bagus itu. Tapi belum cukup, belum terbukti. Tapi kalau dalam penderitaan kita setia, bukti enggak makan, enggak minum, sudah mau tinggalkan Tuhan. Nah, dalam penderitaan ini yang pembuktian kesetiaan. Dalam kekurangan kita penderitaan, itu pembuktian kesetiaan. Nah, baik dalam ibadah, setia dalam nikah, satu rumah tangga, anak-anak, gimana orang tua tidak mampu, bagaimana kita hanya menghujat, hanya salah-salahkan orang tua, banyak yang begitu. Om pernah cerita itu, ya masih keluarga, wah percuma melahirkan saya tidak bisa kuliah, saya nasihati, saya hampir menangis juga. Aduh jangan begitu, jangan begitu. Dia masih makan, kalau saya makan tidak makan juga dari kecil. Saudara, itu dia makan bisa, cuma kuliah tidak bisa waktu itu. Saudara, berharaplah Tuhan. Ya, Tuhan tolong semua. Akhirnya dia mengakui salah juga. Minta ampun pada orang tua, minta ampun ya, pada orang tua. Nah, itu, saudara, itu bisa dinasihati. Akhirnya satu waktu ada keluarganya, tidak bisa kuliah, saya kuliah kan, bisa. Nah, itu. Tapi ada satu lagi yang pintar memang, sudah kuliah, sudah lulus, sudah kerja, sudah hebat, nah, masih salahkan orang tua, tidak bisa S2. Nah, begini, saya nasihati tapi tidak bisa, begini terus. Nah, itulah, ada juga yang tidak bisa dinasihati. Akhirnya melawan orang tua terus. Sampai meninggal orang tuanya, menyesal semua. Semoga kita bisa mengerti. Ayo hati-hatilah, hati-hati kita. Setia, kesetiaan, kebenaran, pertahankan justru di saat penderitaan salib. Jangan menolak salib seperti bangsa Israel. Justru saat kita menghadapi salib, buktikan. Buktikan kesetiaan dan kebenaran, bukan khawatir. Kesetiaan dan kebenaran. Tuhan tolong kita semua. Saja, ayo, Tuhan tolong. Nah, kalau sudah hati disucikan, tadi sakit hati, khawatir disucikan, maka kita memiliki hati damai sejahtera. Nah, ini penyucian. Sembelih hati damai sejahtera. Damai itu hubungan yang baik, tidak ada peperangan lagi. Hati damai itu artinya damai itu tidak ada peperangan.
Dengan Tuhan tidak ada peperangan, dengan sesama tidak ada peperangan. Hati damai sejahtera. Tidak ada peperangan lagi. Hati damai sejahtera. Itu menjadi tempatnya Roh Kudus. Ayo kita terima undangan Tuhan, terima keselamatan. Injil keselamatan sampai benar taat sama Tuhan, ke tabernakel itu, taat sama Tuhan, orang tua surga, ruangan suci, taat sama gembala, orang tua rohani, taat halaman, orang tua jasmani yang benar, gembala yang benar, Tuhan yang benar. Saja harus kita tahu. Nah, itu menjadi dombanya Tuhan. Selamat diberkati Tuhan. Belum cukup? Ayo. Nah, saja disembelih kita. Terima pedang firman. Hati, terutama hati disembelih sampai damai sejahtera. Damai sejahtera. Tidak ada permusuhan. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Ya, rasa khawatir tidak ada lagi. Saja. Rasa khawatir, rasa apa saja tidak ada lagi. Hati damai sejahtera. Hati damai sejahtera. Nah, itu menjadi tempatnya Roh Kudus. Nah, maka Roh Kudus itulah yang akan mengadakan mujizat-mujizat bagi kita. Roh Kudus akan mengadakan mujizat-mujizat bagi kita. Yang pertama mujizat secara rohani, pembaruan hidup. Titus 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini pembaharuan, mujizat terbesar. Pembaharuan dikerjakan dari manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu kuat teguh hati. Kuat teguh hati, harus kuat teguh hati. Ini kaum muda. Yosua itu kaum muda kuat teguh hati. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Yaitu tetap sama dengan tetap tidak tinggalkan Tuhan, tidak berbuat dosa, tetap hidup dalam kebenaran kesucian, tidak berbuat dosa, tetap hidup dalam kebenaran kesucian. Ayo saat menderita jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, nah, tetap dalam Tuhan. Itu ujian dari Tuhan. Kita diizinkan masalah penderitaan supaya tidak berbuat dosa. Itu semoga kita bisa mengerti. Nah, Tuhan tolong ya, masalah apa saja kaum muda. Ini belajar sekarang, masalah apa saja, ayo datang sama Tuhan, selesaikan. Nah, itu. Berbuat dosa banyak, nikah-nikah akhir zaman ini berbuat dosa. Dalam penderitaan, mulai ceraikan ini, nah itu berbuat dosa namanya. Berbuat dosa. Nah, jangan begitu, ya. Nanti dipersiapkan dalam nikah, ada masalah datang sama Tuhan. Tuhan mampu, Roh Kudus mampu menyelesaikan masalah. Jangan berbuat dosa. Satu, kedua, tetap pegang teguh pengajaran dan taat, dengar, tetap taat. Apapun yang dihadapi, itu namanya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetap taat, dengar. Tetap pegang teguh pengajaran dan taat, dengar. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan. Nah, ini kuat teguh hati kaum muda. Tetap setia berkobar dalam ibadah. Tetap percaya berharap Tuhan. Menyembah Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak salah-salahkan siapa. Menyembah. Banyak menyembah. Banyak menyembah. Ya, semoga kita mengerti. Sipora. Kalau mempelai wanitanya Musa itu Sipora. Burung kecil. Tidak bisa apa-apa. Tapi suaranya itu yang dibutuhkan. Suaranya yang dibutuhkan. Menyembah. Suara penyembahan kepada Tuhan itu yang dilihat Tuhan. Burung kecil apa yang mau dilihat? Mau disate ya habis, dipanggang habis semua, ya, tinggal tulangnya. Tidak ada, kita itu begitu. Tidak mampu seperti Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi api 7 kali. Mau apa? Ya menyembah. Jangan bertindak sendiri. Kalau bertindak sendiri salah, hancur kita. Kalau bertindak sendiri hancur. Menyembah Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan.
Nah, itu semoga kita bisa. Banyak yang bertindak kurang uang, nah itu korupsi, ini salah ya, menyembah. Kita sudah usaha, ya sudah usaha mau diapakan? Saya begitu, kalau orang sudah belajar kamu, sudah ini, sudah, tapi tidak bisa, mau diapakan, mau dipukul, ya tidak bisa, ya menyembah, berdoa kepada Tuhan. Nah begitu, orang kerja juga sudah usaha, sudah, ya ayo ditingkatkan kalau bisa. Masih tetap ya berdoa, menyembah Tuhan, itu diizinkan Tuhan supaya berdoa, menyembah Tuhan. Kaum muda ya, perhatikan, jangan pakai cara sendiri. Kalau pakai cara sendiri membangun Babel, besar tapi hancur. Satu waktu tinggal satu batu pun masuk di laut, tenggelam. Tapi kalau dalam Tuhan mungkin dari kecil, memang burung kecil-kecil ke atas, sampai sempurna. Nah itu rumusnya Tuhan. Kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ini. Nah, maka mujizat jasmani juga terjadi. Nah, mujizat jasmani juga terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya? Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus bekerja, tangan Tuhan Roh Kudus menolong kita lebih mudah dari membalik telapak tangan. Yang tidak diduga orang bilang tidak mungkin ini bisa dikerjakan. Asalkan ikuti itu. Undangan Tuhan 2 kali. Bangsa kafir diundang Injil keselamatan, ayo perbaiki. Sudah percaya bertobat, baik. Sudah baptis air, baik. Ayo benar, taat. Jaga itu. Kebenaran, ketaatan itu keselamatan. Diberkati. Tapi belum cukup. Terima undangan kedua, paksa. Memaksa itu penyucian, sembelih. Nah, seperti binatang mau disembelih kan dipaksa. Masa ada binatang mau disembelih? Ayo. Wah, marah. Dipegangi. Betul ya, ditali, dipaksa, cak, selesai, disembelih. Nah, kita juga harus dipaksa ini, disucikan, dipaksa, sampai hati damai. Roh Kudus turun, tidak rugi, disembelih tidak rugi, Roh Kudus turun, mujizat akan terjadi. Mujizat rohani, pembaruan hidup, mujizat jasmani terjadi. Sehingga mujizat jasmani juga terjadi. Nah, semoga kita bisa mengerti. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan berkatku atas keturunanmu, berkatku atas anak cucumu. Nah, Roh Kudus bagaikan air hujan. Nah, bagian air hujan dicurahkan kepada tanah kering. Yo, kering rohani. Malam ini kering rohani dari kata-katanya dusta dan lain-lain, sering bertengkar dan lain-lain. Ini kering, sering menyalahkan orang, kering rohani. Haus seperti perempuan Samaria, maaf. Itu kering rohani, haus dari perkataan, dari perbuatan. Perkataannya dusta, gosip, fitnah, menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, itu kering rohani. Ayo biar dihujani. Haus dalam perbuatan seperti perempuan Samaria. Bangsa kafir suka kawin cerai. Bangsa kafir suka kawin cerai. Hati-hati bangsa kafir. Pembosan bangsa kafir. Suka kawin cerai. Nah, itu tidak puas. Ya. Nah, semoga kita mengerti. Bukan salahnya suaminya. Kalau salah suaminya, umpama suami pertama pecat, suami kedua langgeng. Sudah. Ternyata 2 masih pecat lagi, 3 pecat lagi. Ya, yang ternyata salah hatinya tidak puas. Hatinya kering. Rohaninya kering. Disiram. Ayo semua jasmani rohani, jasmani disiram. Berkat Tuhan sampai anak cucu. Kering mungkin pekerjaan dan lain-lain, Tuhan siram dengan Roh Kudus. Berkat Tuhan sampai anak cucu. Sanggup memelihara kita di tengah kesulitan, kekeringan, sampai antikris nanti. Nah, yang rohani, mari tidak puas, haus tidak puas dalam perkataan, dalam perbuatan, mengarah kepada dosa Babel itu. Ayo disirami Roh Kudus malam ini, perkataan mengucap syukur kepada Tuhan. Perkataan benar baik menjadi saksi bagi sesama. Mengucap syukur pada Tuhan menjadi saksi bagi sesama.
perbuatan-perbuatan, ayo perbuatan yang benar, suci. Ini Roh Kudus, mujizat terjadi. Kemudian Roh Kudus bagaikan angin timur membelah laut Kolso. Ayo semua masalah apapun Roh Kudus tolong. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Roh Kudus bagaikan angin timur yang membelah laut. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil, yang tidak bisa lebih mudah dari membalik telapak tangan. Ayo yang kering-kering, pekerjaan kering, mencari pekerjaan belum dapat, sekolah kering, nilainya, ayo Roh Kudus mampu menolong yang kering. Ini saja, Tuhan tolong hati yang kering bisa puas kembali mengucap syukur, berbuat benar baik, berkata benar baik, berbuat benar baik. Tuhan tolong semua. Angin timur membelah laut. Selesai masalah yang mustahil, bisa jalan ke depan. Masa depan berhasil. Pada waktunya, Tuhan semua pada waktunya. Jangan mendahului waktu Tuhan. Jangan. Pada waktunya indah sekali. Makanya kesaksian-kesaksian Om itu, sungguh kalau Om lewati, aduh iya. Kalau sekarang mungkin tidak berani lagi. Nah itu, kalau dipikir-pikir kok bisa ya? Kok bisa aku sampai begitu ya? Nah itu, sabar menunggu waktu Tuhan. Kalau Om memberontak dulu, wah, tidak bisa makan, tidak bisa kerja, dapat, saya diterima. Direkturnya bilang, kamu sewaktu-waktu ke sini terima. Saya sudah mau diangkat waktu itu, ditingkatkan jabatannya sudah mau diangkat. Kaget dia. Loh, sekolah lagi S2 ya? Bukan, Bu. Malah tidak ada gelar saya. Malah mencabut gelar, saya tidak pakai lagi nanti. Bingung dia. Tapi dia begitu. Nah, itulah suara singa mengaum. Satu waktu kamu butuh ke sini, saya terima. Kerja lagi. Wah, waktu itu saya sudah mata gelap. Tidak mau aku lagi. Apa panggilan? Tidak mau. Cari jalan sendiri. Gampang. Besok dapat duit. Tetapi hancur saya. Lebih baik saya diam. Tidak makan, tidak minum, ya terus. Diam. Tuhan kasih juga. Kok bisa? Cuma begitu, kok bisa? Jangan mata ini diganggu. Fata Morgana itu. Seperti Lot. Waduh, taman surga. Tapi Sodom. Lebih baik ikuti waktunya Tuhan. Ikuti waktu. Semua berhasil indah pada waktu. Tuhan akan tolong tata kehidupan kita. Roh Kudus tangan Tuhan. Dan terakhir, kalau Yesus datang kedua kali, kita disucikan, diubahkan sempurna, tidak salah dalam kata-kata. Kita terangkat ke surga bersama Dia. Ke awan-awan permai masuk perjamuan besar, sorak-sorai haleluya sampai Firdaus, sampai kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Ayo kaum muda, terima Injil, kebenaran, ketaatan, terima pedang, penyucian hati damai, Roh Kudus dicurahkan. Tangan Tuhan menjamah kita, memeluk kita, menolong kita, mengadakan mujizat di tengah-tengah kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Di tengah ketidakmampuan kita, kesulitan kita, ayo kita tetap percaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus akan disuruh. Kuat, teguh hati, Tuhan akan tolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Mari kuatkanlah lagu lama ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, kita tamatkan kebaktian. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah
hatiku. Ya Tuhan, kuatkanlah, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan haleluya. Haleluya, haleluya. Biar ribut keras datang, tundukkan kepala, tutup mata. Biar ribut keras datang, kuat teguh hati, jangan ditipu setan. Tadi perkataan menipu, ada pandangan menipu dan lain sebagainya. Tetap pilih Tuhan, sabar menunggu waktu Tuhan, pilih Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Biar ribut keraskan. Kalau ada satu orang mau maju, silakan. Di sini Surabaya, Medan, Jakarta, silakan. Haleluya, berlutut di hadapan Tuhan. Jangan ikut-ikut, tapi jangan gengsi juga. Ayo datang, pilih Roh Kudus, jangan pilih yang lain. Haleluya, jangan khawatir. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Menghadapi gonjangan apapun, kuatkan kami. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, jamaah kami. Oh, jamaah kami Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Jamaah kami Roh Kudus, jamaah kami. Oh, jamaah kami. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Jamaah. Jamaah kami Roh Kudus, jamaah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu, kami tidak bisa apa-apa. Jasmani, rohani, Roh Kudus, jamaah. Oh, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah. Jamaah kami Roh Kudus, jamaah kami. Oh, jamaah kami. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka.
Yalawaka, yalawasa. Jawab kami, jawab kami, jawab kami, haleluya. Penuhi kami, haleluya. Oh, yalawasa. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Oh, yalawasa, yalawaka, yalawasa. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, yalawasa. Jamaah di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, jamaah semua kaum muda. Di mana-mana di luar negeri, jamaah Tuhan, jamaah Roh Kudus. Kuatkan kami sampai masuk pesta besar. Jangan ketinggalan Tuhan, jangan menolak. Oh, haleluya, haleluya, yalawasa. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Haleluya, 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 yalawasa, 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 yalawasa. Kami nak mampu bangsa kami. Tolong Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Ayo, apa kesulitan, apa semuanya, kejahatan, kenajisan, dan apa yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Angkat dua tangan, biar tangan Roh Kudus yang menolong kita. Haleluya. Serahkan semua. Haleluya. Dia tidak menipu kita semua. Oh, haleluya. 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 Haleluya, yalawaka, 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 yalawalawasa, yalawaka, yalawaka. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong kami, turunkan tangan sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Gembalakan kami kaum muda di sini, Surabaya, Medan, Jakarta Tuhan. Di mana-mana beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa jamahan tangan Roh Kudus mengubahkan, memuaskan, menolongkan, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambah-tambahkan. Gembalakan kami, pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berkati kaum muda, tolong semua yang bekerja, berkati, buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan Tuhan. Berikan yang terbaik, yang sekolah, kuliah, berikan hikmat-Mu, akal budimu Tuhan. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus sanggup menolong kami semua. Terima kasih, beri pergaulan yang baik Tuhan. Yo Tuhan, perjodohan terbaik satu, pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan, ketaatan kaum muda Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kami teringat juga orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Engkau tolong, terutama Tuhan selamatkan mereka semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Juga Tuhan kami serahkan gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat. Pakai mereka dalam pengajaran yang benar, tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Hormat mulia bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk malam ini masih untuk Natal. Masih untuk Natal saja. Natalnya tanggal 2.
Ya, mari dulu kita nyanyi nyanyian nomor 2, mari. Ya. Oleh setiap Hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu terdapat amatlah sejahtera, walau di tengah ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu terdapat amatlah sejahtera, walau di tengah ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Ya, kebaktian kita besok pagi 6.40 kebaktian umum bersama Patra Kuningan 14 Pajakarta. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Juga jam 10.55 kebaktian umum di WR4 Surabaya. Om yang ke situ ya. Silakan mengajak teman-teman juga untuk datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Di WR4 itu mereka di WR tadi di Jakarta juga ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian Minggu 18.45 besok di Hotel Danau Toba International Royal Room di Medan, ya, kaum muda Medan. Nah itu mereka ya saling berkenalan jarak jauh. Ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Tidak usah lihat rupa, ya. Itu jarak jauh ya dilihat. Baik, Tuhan memberkati besok ya. Jadi gunakan hari libur untuk Tuhan, ya, terutama untuk Tuhan. Ada nilai tambah dari Tuhan semuanya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kemudian untuk Natal kaum muda di sini tanggal 21 saja ya. Ya, pulang kemana? Kalau 14, wah terlalu mepet. 13 Bondowoso, 14 pagi Jakarta, 14 sini sore. Natal terus om ini. Ya. 21 saja. Ya. Sudah libur 14? Sudah? Oh sudah libur semua? Ya. 21 libur semua sudah ya. 21 aja ya. 21 semua ya. Serempak Natalnya 21. Medan, Surabaya, Medan, Jakarta. Ya baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian Sabtu depan tetap ya, kaum muda remaja tetap ajak yang lain untuk datang pada Tuhan. Kemudian ada kebaktian penghiburan di gotong royong. G dan H ya. Ya, ruang G dan H. Itu mamanya Frankie, dia kaum muda. Ya di sini di Surabaya kadang dia tugasnya. Frankie, ya baik. Tuhan memberkati semuanya. 19.30 ya atau jam 8 kurang nanti ya dimulai. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian mohon doa ulang tahun pernikahan Pak Yosap dan Ibu yang ke-16 tahun. Baik. Yang ikut safari Natal segera mendaftar. Yang terdekat ke Bondowoso hari Jumat akan datang. Ya, kelahiran saya situ ya. Baik.
Ya, silakan, saya mengundang semuanya untuk bisa ikut ya ke sana. Baik. Kemudian tanggal 18 di Wali Kukun pagi, 20 Desember Jati Pasar pagi, kemudian 24 25 Surabaya Malang Surabaya, 24 25 ya, Malang Surabaya. Baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang ulang tahun 7 sampai 14 Desember. Bapak Kusyanto, Bapak Yan hari ini. Ibu Kusuma Ekawati Hendro, Ibu Hendro hari ini. Ibu Misti Prayit hari ini. Bapak Lambet Daniel Belsasa Soripet Surabaya hari ini. Oh, Pak Berce ini tadi ada di Jakarta ya. Ya, itu hari ini juga. Ibu Tiarma Katarina Sitanggang Medan juga hari ini. Ibu Tiarma hari ini juga selamat ulang tahun. Bapak Rudi Kristianto 8, Ibu Maria Silvia Dewi Surabaya 8, Johannes Nathaniel Sianturi Medan 8, Ibu besok 8 besok ya, Ibu Lavia Purba Medan 8, Ibu Ida Indrajati 9, Ibu Lilida Magdalena, Ibu Rudi 9, Naomi Damayanti Manik 9, Aura Sekolah Minggu 9, Bapak Irsan Raharja 10, Bapak Jimmy Sulaksono 10, Elnatan Deswiyu 10, Kapten Hotben Lumban Gaul SEMR Maritim ya, Master Maritim Jakarta 10 Desember, ini Kapten Kapal ya. Devita Vista Disa Oni 11, Yosia Wiraputra 11, Yova Anjamfiani 12, Bapak Sipron Revival Halomuan Tambun 12, Ibu Deborah Pujiana Ibu Tik Surabaya 12, Livia Esther Budianto Surabaya 12, Bill Clinton Surabaya 12 ya. Ini Pak Presiden ya. Vina Anggreni ya, Dias Saraswati 13, kemudian Christian Sekolah Minggu 13, Dari Grasto Huta Julu Medan 13, Ayu Purnama Surabaya 14, Ibu Trifosa Natalia Ibu Rudi Surabaya 14, Ibu Rosalina Ibu Kaliat Surabaya 14 ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya juga ya, yang ulang tahun semuanya hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan memberkati semuanya, puji Tuhan ya. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan juga Andre ya, di cucunya Bu Emi di Jakarta ya. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan. Kami berdoa buat yang ulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terisiwa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Juga ulang tahun pernikahan ke-16 Bapak Yosap dan Ibu, satukan nikah mereka, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah Tuhan, Engkau tolong semuanya bersama anak-anak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, berkati dengan berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Semua pengorbanan anak-anakmu balaskan berkat pelipat kali ganda. Latihan kur Tuhan berkati. Nanti kebaktian penghiburan Engkau tolong juga, Engkau memberkati. Dan juga besok pagi, siang, malam Tuhan Engkau tolong kami semua, kaum muda bisa datang mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu, namamu dipermuliakan. Terima kasih. Latihan kur berkati. Jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai, jauhkan dari celaka mara bahaya, baik dari Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, lindungi semua. Mohon kemurahan. Tiba di rumah selamat sehat, besok pagi, siang, malam setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum pulang, hati damai, ada Roh Kudus. Hati, letakkan tangan di dada semua. Hati damai, serahkan sama Tuhan. Ya, tetap taat, tetap hidup benar, tetap setia, tetap menyembah. Aku tetap semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, hati saya, hati kami semua
baharui Tuhan. Kuat teguh hati di dalam Tuhan. Haleluya. Oh, kuat teguh hati sampai Engkau datang. Beri kemenangan kami Tuhan. Namamu dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Kaum muda langsung ya latihan. Baik. Tuhan memberkati kita semua. Nanti diharapkan bisa ke gotong royong ya. Tuhan memberkati.